Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahum wa ala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bersedianya pian untuk bertahan kurang lebih 30 menit ke depan untuk menuntaskan apa yang ulun bicarakan pada sesi pertama. Kita tadi membahas tentang satu doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Orang yang ridho bertuhan kepada Allah adalah orang yang menjaga dirinya daripada kemusyrikan. Itu kesimpulannya. Jadi kalau dalam diri kita ada kemusyrikan, itu fakta bahwa orang itu tidak ridho bertuhan kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, apabila wa iza zukirallah, itu kalimatnya, wa iza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza zukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila nama Allah saja yang disebutnya dalam pintanya, maka hatinya kesal, hatinya tidak puas dalam berdoa kepada Allah kalau nama Allah saja yang disebut. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, apabila disebut nama-nama yang lain, nama siapa aja dicampur, tiba-tiba hatinya bergembira. Ini cara berdoa yang benar. Tapi Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini kepribadian orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Siapa yang kada beriman kepada negeri akhirat? Qulubuhum munkirah, hati mereka menolak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, ridho beragama Islam, ikhlas beragama Islam. Kita harus ikhlas beragama Islam, tapi ikhlas itu harus diikuti dengan fakta dalam kehidupan. Banyak orang yang menyatakan ikhlas dalam agama Islam, tapi masih memelihara cara-cara ibadah, ritual agama lain dan digabungkan dalam agama Islam. Ini orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas beragama Islam itu orang yang hanya mengambil tuntunan syariah ibadah yang bersumber daripada Islam. Ini berumur-umur cara-cara lain itu dibawa ke dalam Islam. Maka Nabi dalam sebuah hadis, 3 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih mencari cara-cara jahiliyah dalam ritual dan ibadahnya. Kadang-kala dibuang-buang peninggal jahiliyah. Ini menandakan bahwa kita tidak ikhlas beragama Islam. Apalagi cara-cara jahiliyah itu dilegalkan dengan bacaan-bacaan Islam. Apa bacaannya? Ada salawatan, ada tahlilan, ada doa, ada Quran, ada macam. Dicampur dengan induknya yang sumbernya bukan dari Islam. 42 surah Al-Baqarah Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Al-haqqu bima jaa'a bihi Muhammad, tafsirnya dalam Jalalain. Yang hak itu apa yang datang dari Nabi Muhammad. Wal batil min yahudiyan wa nasraniyan, seterusnya. Dan kebatilan itu bukan daripada syariat agama Islam. Hari ini nyamannya orang mencampurkan yang bukan beragama, syariat yang bukan datang daripada agama Islam dicampur dengan syariat Islam. Ini pertanda bahwa orang itu belum ikhlas beragama Islam. Ulun waktu di Kalua semalam betakunan nang berumur 60 ke atas sujar ulun. Ingatlah pian, adakah bahari itu orang mengumandangkan azan di gereja? Jawabannya sama, kadeda ajarnya. Kadeda, memang kada terdapat bahari.
Wah ini aja nang pinababangat benar. Dalam kondisi nang kayak ini bepadah wah ini Islam paling maju di Indonesia. Azan itu dikumandangkan di masjid apabila sampainya waktu sholat, kan itu. Dan kada tanggung-tanggung Umar bin Khattab dengan Bilal bin Rabah yang diberikan mimpi oleh Allah, inilah azan yang dikumandangkan pada saat waktu sholat sampai. Sudah fungsi azannya kada kehitungan lagi wah ini. Kada kehitungan lagi. Orang naik haji azan juga di muka rumah. Malabuh mayat ke dalam kubur azan juga. Sunnahnya tuh apabila mayat dilabuh ke dalam kubur, yang hadir apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Kada terbaca lagi itu karena jamaah yang hadir sibuk menyahut azan. Dikiranya kayak azan solat disahuti. Kalau azan di kubur kada perlu disahuti. Kada perlu disahuti. Azan nang sholat dikumandangkan itu diperintahkan untuk disahuti. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang Islam yang ikhlas beragama Islam menolak segala bentuk syariat di luar Islam yang dicampur kadukan ke dalam Islam. Kemudian yang terakhir, orang Islam yang ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Islam yang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua menyatakan cinta itu ada, Pak. Semua menyatakan cinta. Cinta kada kepada Nabi, cinta berada. Apa buktinya nyawa pada cinta lawan Nabi? Di kupiah ni ditulisinya Jamaah Cinta Rasul. Di jaket di belakang lagi ada lagi Jamaah Rasulullah, kada tanggung-tanggung, Pak. Kupiah Jamaah Cinta Rasul, di jaket Jamaah Rasulullah. Kemudian di persimpangan jalan ada spanduk, Pak. Konser Cinta Rasul. Cinta lawan Nabi itu dikonserkan. Apakah cara ini cara yang benar untuk mencintai Nabi? Tidak. Bukan cara ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan ukuran cinta dan Allah mencintai 31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah kedudukan cinta yang benar kepada Nabi. Jika kamu mencintai Allah, kata Nabi, ikuti aku. Jika kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah balas cintamu. Jadi cinta kita, istilah anak muda tuh, kada cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Allah dengan cara Nabi Muhammad, Allah mencintai kita. Maka sedih juga kita berpikir pada saat kami adalah orang-orang mencintai Allah Ta'ala, tapi kecintaannya itu tidak dilayani oleh Allah karena cara mencintainya di luar daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang setia itulah yang ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kemudian kenapa hari ini kemusyrikan itu merajalela di mana-mana? Di kota, di desa, apalagi 3 faktor, Pak, yang syirik itu datang dengan bebas. Yang pertama, syirik itu datang karena kesombongan. Iblis pertama syirik karena apa? Karena sombong. Fir'aun syirik karena sombong. Namrud syirik karena sombong. Jadi kesombongan membawa kepada kemusyrikan. Yang kedua, kejahilan membawa kepada kemusyrikan. Paling tidak mengerti tentang tauhid, diseret orang kepada syirik, umpat jua. Ini karena kejahilan. Mengkaji tentang tauhid malas. Apabila ada orang mencoba meluruskan, hati-hati, itu lain kajian kita. Kenapa? Kejahilan, kada menerima ilmu tentang tauhid. Yang paling besar menyeret manusia kepada kemusyrikan yang ketiga, ghulu, Pak. Mengertilah pian ghulu. Ghulu itu memberikan penghormatan kepada seseorang yang melebihi batas, baik orang hidup atau orang yang sudah mati. Ghulu ini terjadinya penyembahan berhala pertama kali
Di zaman Nabi Nuh ada 5 berhala. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasar. Tahulah pian nama-nama berhala ini. Dulu ini nama-nama orang soleh. Nama orang soleh. Silakan baca dalam surah Nuh. Pengikutnya yang begitu mencintai kepada ulama-ulamanya. Setelah ulamanya mati, mereka tidak puas lagi berdoa kecuali memanggil nama ulama-ulamanya. Generasi berikutnya, generasi yang sama sekali tidak ada ilmunya, mereka bukan memanggil nama-namanya aja, tapi membuat 5 berhala, dan berhala itu dinamai Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasar. Padahal nama-nama berhala ini nama orang soleh. Kenapa jadi terjadi penyembahan berhala? Karena gulu, penghormatan yang berlebih-lebihan kepada manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kadang menyadari karena yang kita ucapkan itu bahasa Arab. Kada tahu kita santai aja nah. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Kada asing kan kalimatnya tuh? Wahai Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk, kada ada tempat berlindung ulun kecuali pian wahai Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Utsaimin, jika aku hidup pada saat penulis itu membuat syair itu, maka cepat-cepat ku suruh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hari ini itu bukan rahasia, dikumandangkan di rumah-rumah ibadah. Maka ibu-ibu nak mau memandangkan. Mundi Banjar tahu bang dia muntai kada tahu lah. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Tiap mukjizat yang datang kepada nabi-nabi terdahulu, semua mukjizat itu datang daripada Nur Muhammad. Iyalah. Kada kan? Mukjizat nabi-nabi itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu, mendudukkan kedudukan manusia, termasuk Nabi Muhammad, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata kepada Abdullah bin As-Sakhir, seorang laki-laki dari kaum Bani Amir yang memuji menyanjung Nabi Habibisan, engkau orang yang baik, anak dari orang yang baik, kehadiranmu yang menjadikan dunia ini diselamatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin As-Sakhir? Ya Abdullah, qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum la yastajriyannakumus syaitan. Wahai Abdullah, kamu berbicara yang benar-benar. Bujur-bujur aja bang, bapendar mun bahasa kita. Au ba'di qaulikum la yastajriyannakumus syaitan. Atau yang kamu ucapkan itu engkau sedang disesatkan oleh syaitan. Mun bahasa Banjar tuh, ikam kesetanan kah Abdullah? Mungkin kayak itu. Padahal ini memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ingin mendudukkan akidah yang benar kepada kita. Ingin mendudukkan akidah yang benar. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jaga 3 macam kini: sumber kemusyrikat, kesombongan, kejahilan, ghulu, dan yang paling terbesar ghulu. Hari ini terjadi kemusyrikan di mana-mana karena apa? Karena ghulu. Kalau sidin itu sakahendak sidin hendak memasukkan orang ke surga atau kada, nyamannya bang bocap itu. Surga itu milik siapa? Allah yang menentukan. Jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Adakah hendak pianta pun akan sekung berdua? Mun banyak benar kami kemalaman ke kandangan. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung saja Pak. Nama Fajrianor. Ya, Fajrianor ini adalah anggota dari Laskar Tak Berguna Pak. Laskar Tak Berguna. Jabatan di Muhammadiyah, Sekretaris Majelis Dikdasmin Daerah Hulu Sungai Utara, Asisten Pak Irwan. Sebenarnya pertanyaan ini pun
sudah pertanyaan ulun yang 10 tahun yang lewat, baru malam ini akan ulun sampaikan. Karena jar Bapak tadi ulun pinjam kata-kata pian, kalau kita menyampaikan yang agak-agak ini riskan gitu, jar Bapak tadi rasa ada yang menciling-ciling lah Pak. Nah, tetapi malam ini sudah ulun tahan 10 tahun, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dan ulun sudah siap dengan risiko apapun yang akan ulun hadapi. Begini Pak, ulun sangat salut Pak, kalau misalnya ke Banjarmasin itu di sana itu kalau waktu salat subuh berjamaah hampir 100% pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus wilayah itu hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nah, tapi mohon maaf khusus untuk daerah Hulu Sungai Utara, ini ulun rancak pang subuh ini sapa hari Pak. Tanyakan aja dengan kawan-kawan. Subuh ini di Masjid Al Amin Ngelabiu. Subuh berikutnya di Al Furqan Jarang Kuantan. Tapi kalau di Adiat belum satu kali pun ulun salat subuh di sini. Nah, lalu yang ulun ingin tanyakan, ini menurut kacamata ulun baik, bilanya kada pas ulun banyak-banyak 1.000 apa 1 juta, mohon maaf. Begini, kalau menurut kacamata yang ulun lihat yang berkeliling yang safari waktu salat subuh di Hulu Sungai Utara, ulun sekali lagi mohon berjuta-juta maaf jika apa yang ulun lihat menurut kacamata ini, mudah-mudahan kacamata ulun ini rusak nang ulun lihat itu sebagian besar pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus daerah di Hulu Sungai Utara. Sekali lagi ulun mohon maaf, menurut ulun ini adalah suatu penyakit Pak, menurut ulun Pak. Tapi mudah-mudahan kacamata ulun ini rusak. Tetapi seandainya kacamata ulun ini bujur, kada rusak, ulun mohon pertanyaan ulun adalah kayak apa obat atau resep agar pengurus-pengurus kita, baik itu pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus daerah di Hulu Sungai Utara ini tidak lagi ulun terpaksa meminjam kata sebagai orang yang pemalas melaksanakan salat subuh berjamaah. Demikian saja apa yang ulun sampaikan. Sekali lagi mohon maaf beribu-ribu maaf, berjuta maaf. Akhirnya ulun sudahi dengan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi yang kedua. Jadi dijawab salaju reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, seperti yang Pian sampaikan di keluar kemarin, bahwa ketika turun ayat perintah untuk bersalawat, para sahabat itu bingung karena Nabi belum mengajarkan salawat seperti apa salawatnya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, para saudara-saudara kita yang mohon maaf di Nahdlatul Ulama, mereka banyak sekali mempunyai salawat-salawat dan dengan berbagai macam nama dan juga fadilat-fadilatnya. Katakanlah seperti salawat burdah dan salawat pulus kata Ustadz kemarin. Dan sebagian dari salawat itu mereka mengklaim Ustadz bahwa salawat itu diajarkan oleh Nabi dengan cara si penulis atau si pengarang salawat itu diajarkan oleh Nabi dari mimpi. Nah itu. Jadi yang ulun tanyakan, bagaimana pandangan persyarikatan kita tentang pengambilan suatu hukum atau amalan yang berasal dari mimpi. Itu saja ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran pian siapa Pak? Ahmad Sibawaihi. Silahkan. Yang lainnya lagi. Bertiga aja dahulu lah. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz tadi teringat dengan ceramah Pak Ustadz tadi tentang mukadimah doa-doa, yaitu menyebut nama-nama Asmaul Husna. Kemudian yang seperti kita tahu kebanyakan sekarang sebagaimana diajarkan oleh para ulama terdahulu, biasanya kan mukadimah doa itu dengan sholawat. Apakah itu memang ada disyariatkan, ataukah ada dalil, ataukah memang ada tuntunan dari para salafus saleh terdahulu, ataukah istilahnya jangan sampai nanti itu sebagai istilahnya itu bentuk gulu kepada Rasulullah yang kemudian nanti malah menjerumuskan kita ke arah kesirikan misalnya. Apakah memang itu lebih baik kita tinggalkan, atau kita memang boleh lakukan, atau seperti yang Ustadz sampaikan tadi, apakah lebih baik kita mukadimahkan dengan Asmaul Husna? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dulu lah. Nah, penanyaan Bapak Fajrian Nur, ini nasihat berataan. Jalun anggap beliau nasihat seberataan, mengajak kepada kita untuk memakmurkan jamaah salat subuh, tidak terkecuali kepada pengurus Muhammadiyah. Artinya lebih baik, sangat bagus jika pengurus Muhammadiyah itu yang mempelopori kita, mempelopori untuk melaksanakan salat subuh. Jadi himbauan, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudulun sangat menekankan untuk melaksanakan salat subuh itu berjamaah. Karena malaikat, kata Nabi, aplus nih, malaikat aplus, malaikat malam aplusan dengan malaikat siang. Waktu malaikat itu aplus berganti tugas, mereka bertemu waktu itu dan kita sedang sholat. Allah bertanya kepada malaikat malam yang mengakhiri tugasnya, apa yang dilakukan oleh hambaku? Wallahu alam, dan Allah mengetahui itu. Apa yang dilakukan oleh hambaku? Kata malaikat melaporkan, ya Allah, saya tinggalkan dia sedang melaksanakan ibadah. Itu yang Nabi SAW katakan. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa jaminan, termasuk jaminan indahnya akan mendapatkan nikmat surga. Jadi himbauan Pak Fajrian Nur kepada kita semua, kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, salawat yang dibuat oleh seseorang didapat lewat mimpi, ya. Terutama salawat At-Tijani, Syekh Tijaniyah. Siapa nang hafal salawatnya? Ulun hafal Pang Bahari, coba kan ingat lagi itu. Kata Syekh Tijani, dia bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan dalam mimpi. Di waktu dia menulis salawat itu, maka Nabi datang. Dan Nabi mengatakan salawat yang dibuat oleh Syekh Tijani, tarekat Tijaniyah, dibaca satu kali sama dengan menghatamkan Al-Quran 6 kali. Ini patangan kadadanang mau mengajinya lagi nih. Baca salawat sekali sama dengan menghatamkan Al-Quran 6 kali, atau kesedikitan 60 kali lagi ada Bapak. Yang jelas penjelasan jika dia bertemu Nabi dalam mimpi, mungkin aja mimpinya itu benar, tapi syariat, ketentuan satu ibadah tidak bisa diperoleh lewat mimpi. Jika satu periode ulama bermimpi, tambah lagi ibadah baru, esok ulama yang lain bermimpi lagi, tambah lagi ibadah baru, Al-Quran dan Sunnah akan tertinggal. Orang lebih memakai mimpi-mimpi para ulama. Nah, apalagi Syekh Tijani mengatakan bukan dalam mimpi. Waktu itu Rasul dah datang. Ya kada aneh jawabang di wadah kita nang Nabi datang tu ada jawabinnya waktunya rejen. Apabila pina berdirian tu menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kada percaya, hamburi jaga lapung gandum. Kenapa maka kagak lapung gandum? Alasannya tanah. Dan sesuatu itu ada sesuatu yang tidak bisa kita terima. Kada bisa terima. Mimpi aja Pak. Imam Ibn Sirin rahimahullah
menyatakan hadis Nabi tentang mimpi lawan Nabi ini sahih. Siapa yang melihat aku dalam mimpi maka melihat aku yang sebenarnya, kan kayak itu. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Syaiton kada mampu menyerupai aku. Syaiton kada mampu menyerupai aku. Syaiton kada menyerupai Nabi dalam mimpi itu. Syaiton wujud dalam rupa syaiton. Selesai kan? Syaiton tampil dalam rupa syaiton dan syaiton berkata, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyerupai. Syaiton berbohong kepada Nabi. Karena apa? Nang bermimpi ini kada cocok. Guringnya sama sekali kada guring sunnah. Kan syarat-syarat jar hendak bermimpi Nabi itu baudu guringnya, adab tidur diamalkan bujur-bujur, dan kuncinya dia membaca siratun nabawiyah as-sahihah. Sirah Nabi yang sahih dia baca, sehingga di dalam sirah itu bentuk tubuh Nabi kayak ini, rambut Nabi kayak ini, muka Nabi kayak ini. Terus bermimpi cocok dengan sirah nabawiyah, artinya bisa diterima. Ini membaca sirah kada tahu seumur hidup, bepadah bertemuan Nabi saban minggu, sehingga tetangga curiga. Jar tetangga, kayak apa gerang Nabi nang pian temu itu? Oh, Nabi sedang lari pagi. Oh, mengeramput kada dan Nabi nang lari pagi. Nang jadi mimpi itu harus mengerti sirah. Harus mengerti sirah. Ada hak bagi kita untuk bertemu bermimpi Nabi, tapi kita harus mengetahui dalam sirah itu digambarkan Nabi itu kayak apa. Lagi pula bapak-bapak, ngeri juga pada saat orang bepada saban minggu, malam Jumat tadi aku bermimpi bertemu Nabi, dan Nabi berpesan esok atau Jumat malam Sabtu apabila menyampaikan kajian ini materinya. Kon harap benar tuh kisahnya, Nabi yang memberikan materi, Nabi yang memberikan materi, dan ini membuat umat jadi terkecoh. Yang berikutnya salawat sebelum doa, betul sekali. Belum menjelaskan tadi. Pembukaan doa itu hamdalah dan salawat. Ini sunnahkan dan sahih dasarnya. Jadi apabila berdoa tu jangan to the point langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Asmaul Husna bahagian daripada doa. Sedangkan alhamdulillah dan salawat itu mukaddimah doa. Betul apa yang ditanyakan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang berdoa tanpa diawali dengan salawat kepada Nabi, maka doanya tertolak. Ya, cukup sudah pala. Adakah lagi? Cukup ya kalau sudah. Di belakang pin apa surung pang sudah gitu. Ya. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan pertemuan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Kemudian kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi